Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di STJ TV yang selalu mengedukasi dan menginspirasi. Salam sehat, Prof. Sutoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baik, selamat Prof. sore juga ini. Ya, selamat sore. Tentunya juga selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk seluruh pemirsa setia STJ TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sering muncul di masyarakat, yang masyarakat sering mengatakannya sebagai batu ginjal atau batu di saluran kencing. Nah, tentu masyarakat ingin mengetahui sebetulnya apa itu batu saluran kencing atau batu ginjal tersebut. Langsung saja kita bahas dengan ahlinya, yaitu Profesor Dr. Sutoyo yang memang membidangi urologi. Langsung saja, Prof, yang pertama, sebetulnya apa itu batu saluran kemih, Prof? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya istilah batu ginjal itu istilah umum ya, istilah umum. Batu dimanapun itu, di saluran kencing itu kan banyak, mulai dari ginjal, kemudian namanya ureter, kemudian kandung kencing, kemudian ada lagi uretra. Ya, itu orang awam pada kita semuanya kadang-kadang itu bilangnya batu ginjal, padahal itu batu saluran kemih. Jadi mulai dari ginjal, kemudian dari ureter, kandung kencing, kemudian di uretra. Tapi secara umum namanya batu ginjal, ya, batu atau batu saluran kemih gitu. Jadi intinya sebenarnya batu itu dinamakan batu di mana itu ya, batu ginjal posisi di ginjal, batu ureter otomatis di batu ureter, batu kandung kencing ya, atau batu kandung kemih atau batu di uretra. Jadi masing-masing punya nama sendiri-sendiri ya, itu jadi artinya batu saluran kencing itu terletak di mana-mana ya, tidak hanya di ginjal tapi di seluruh saluran ada gitu ya. Jadi memang sebetulnya batu ginjal itu hanya nama umum yang muncul di masyarakat begitu ya, Prof, ya, karena memang sebetulnya letaknya tidak hanya di ginjal, bisa di seluruh saluran kemih, mulai dari saluran dari yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih, kemudian dari kandung kemih yang menghubungkan ke organ vital begitu ya, Prof. Kemudian apabila seseorang mengalami batu saluran kemih atau terdapat batu saluran kemih pada dirinya, kira-kira apa gejala yang dirasakan dan apa keluhan yang dirasakan mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, Prof? Ya, jadi keluhannya juga tergantung pada posisinya, di mana posisi batu tadi itu. Kalau batu di ginjal tentunya ada kemang-kemang di daerah pinggang sini ya, pinggang. Kalau misalnya batu ginjal kanan, kemang di pinggang kanan. Kalau batu ginjal kiri ya kemang pada ginjal kiri ya. Juga di terjadi, artinya nyeri itu tergantung pada salurannya. Misalnya atau di mana posisinya. Kalau di ureter ya tentunya ada nyeri yang hebat sekali ya. Namanya disebut kolik ureter, adalah nyeri yang hebat sekali, yang hilang timbul dan nyeri bukan main gitu ya. Dan di mana posisinya tergantung dari itu, kanan kirinya itu. Kemudian juga nyerinya juga pada kalau misalnya di kandung kencing nggak begitu, kencingnya sakit, ya, nyeri dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang bisa kalau menutup saluran kencing bisa tidak bisa kencing gitu gejalanya. Dan samping nyeri juga tidak bisa kencing kalau dia di kandung kemih atau di uretranya, di saluran yang ke bawah itu bisa juga dia tidak bisa kencing kalau dia memang ada batunya. Di samping ada nyeri tadi itu biasanya juga ada kencing darah. Kencing darah bisa tampak dengan mata ini ya, yang namanya gross hematuri. Ada juga yang tidak tampak, mungkin hanya dilihat dengan mikroskop, namanya mikrohematuri ya. Jadi selain tadi ada nyeri ya, nyeri tergantung di mana posisinya, kemudian juga ada kencing darah. Kencing darah itu secara umum ada, jadi mulai dari ginjal kalau ada batu pasti ada keluar darah, atau di ureter juga ada batu pasti keluar darah, di kandung kencing ada batu juga bisa keluar darah, atau di ureter pun ada keluar darah. Ya tergantung berapa besar kecilnya keluar tadi itu. Kadang-kadang darahnya bisa mikrohematuri ya, artinya tidak kelihatan dengan mata, bisa juga sampai kelihatan dengan mata, ya, itu namanya gross hematuri. Ya, misalnya di uretra itu kadang sampai keluar kencing darah, ya. Jadi di samping tadi itu, di samping nyeri, ya, kemudian juga ada kencing darah, juga kadang-kadang bisa timbul infeksi, tanda-tanda infeksi. Kalau misalnya batunya nutup di situ kan terjadi selain tadi kemeng, kemudian juga si kencing darah juga ada panas, kadang-kadang infeksi dia itu. Jadi memang gejalanya itu tergantung dari posisinya dan menyumbat tidak ya, nyeri, kemudian juga ada panas ya, tidak kadang-kadang juga sampai terjadi tadi itu kalau dia nyumbat batunya nyumbat di
uretranya kendaraan bisa sampai kencing, bisa kencing tadi itu, ya, bisa keluar darah, nyeri, ya, kemudian juga ada kadang tidak bisa kencing, ya, itu biasanya kadang sampai infeksi kemudian panas badannya, itu biasanya kompleks ya secara semuanya begitu, jadi banyak gejalanya itu. Ya, baik Prof. Jadi memang tergantung dari letak batunya ya Prof ya. Ya. Kemudian kalau yang sering dikatakan orang itu seperti anyang-anyangan itu sebetulnya bagaimana Prof? Bagaimana bisa anyang-anyangan dan sebetulnya anyang-anyangan itu seperti apa dan mengapa itu bisa terjadi begitu Prof? Ya, kalau anyang-anyangan sebetulnya istilah umum ya. Anyang-anyangan itu adalah orang yang sering kencing, itu anyang-anyangan, orang bilang begitu. Nah, sering kencing itu sebetulnya kalau di tempat kita itu bisa karena ada namanya OAB, obstructive bladder itu. Jadi nyeri, kencing, sering kencing itu penyebab banyak. Ya, bisa juga mungkin di situ ada batu, bisa saluran kencingnya itu ada batu misalnya. Tentunya bukan batu di ginjal, tapi batu di bawah tentunya ya di daerah kandung kencing itu, sehingga dia sering kencing ya. Juga kadang-kadang ada nyerinya ya. Nyeri itu karena ada batu tadi, nyeri kencingnya, kemudian juga ada darahnya dan ada panasnya. Jadi anyang-anyangan itu sebenarnya kompleks ya, sering kencing ya, kemudian ada nyerinya juga pada saat kencing, kemudian juga ada darahnya sedikit kadang-kadang begitu. Jadi rasanya kebelet terus, kencing terus. Nah, itu biasanya orang istilah umumnya anyang-anyangan itu, sering kencing kok sakit ya. Kemudian keluar darah dan ada badannya jadi panas itu. Itu secara umum begitu. Itu yang biasanya orang-orang bilang, "Saya anyang-anyangan, Dok." Ya, itu di situ biasanya begitu. Penyebabnya macam-macam tadi itu, bisa karena batu, bisa karena infeksi, ya, atau karena yang lain bisa menyebabkan anyang-anyangan tadi itu. Ya, baik Prof. Kemudian kira-kira batu di saluran kemih itu atau di saluran kencing ini kira-kira bisa keluar sendiri atau tidak Prof? Ketika seseorang itu kencing kemudian batunya ikut keluar sendiri gitu, kira-kira bisa atau tidak ya Prof? Ya, tentunya juga tergantung daripada tergantung pada lokasi batu. Lokasi batu juga, selain lokasi juga besar kecilnya batu. Jadi ukurannya itu mempengaruhi juga. Kalau misalnya batunya pertama di ginjal ya, batunya kecil, misalnya kecil, mungkin cuma 1 mili atau 2 mili atau setengah mili itu. Dia akan turun ke bawah, masuk ureter. Nah, ureter itu selama ureternya itu tidak ada penyumbatan, mungkin tidak ada penyempitan, dia akan turun ke bawah lagi, ke kandung kencing dan akan turun lagi sampai ke kencingnya itu. Jadi artinya itu batu tadi yang menentukan adalah satu lokasinya, kemudian juga besar kecilnya batu, ukurannya itu. Jadi kalau ukurannya kecil, ya tentunya bisa keluar sendiri. Itu asalkan kita dengan minum banyak jadi dia ikut keluar bersama kencing tadi itu. Jadi memang bisa keluar sendiri kalau batunya kecil, ya. Yang sering itu terjadi adalah kadang-kadang batunya itu posisinya di daerah yang istilahnya di daerah yang ngendon, namanya ngendon itu ya, di daerah yang misalnya di ginjal tapi di pol bawah ya, dari ngendon itu sehingga tidak keluar ya, tidak bisa keluar karena posisinya itu ngendon, sehingga makin lama makin besar ya, karena tadi posisinya tidak di aliran itu, atau mungkin orangnya tadi itu kurang olahraga sehingga batu tetap posisi semula tadi, posisi terus sehingga dia tidak bisa berubah pindah ke tempat lain sehingga dia tidak bisa keluar. Jadi memang itu tergantung posisi batu di mana dan ukurannya, ya. Kalau ukurannya kecil ya keluar sendiri, tapi tergantung tadi posisinya. Kalau posisinya dia di daerah yang tempatnya ngendon apa istilahnya, ya, ada stagnasi urin tadi itu, ya otomatis dia sulit kalau tidak ada gerakan, makanya diperlukan gerakan yang gerak tadi itu diharapkan supaya posisi batu pindah kemudian dia bisa keluar itu. Ya, baik. Jadi berarti bisa juga pasien mengeluhkan adanya batu yang keluar lewat pipis atau kencing seperti berpasir begitu ya Prof ya? Ya, bisa terjadi itu. Kalau batunya kecil ya. Tapi kalau batunya besar enggak bisa keluar. Ya, harus ada tindakan itu. Jadi kalau memang kecil memang bisa keluar sendiri. Bagaimana bisa keluar sendiri? Asal dia minum yang banyak ya, banyak olahraga, ya kan? Sehingga posisi tadi batunya bisa pindah ke tempat yang kira-kira ada aliran air kencing, dia bisa keluar. Itu jadi artinya sebanyak gerak, olahraganya lari atau apapun juga, olahraga yang lain juga bisa, dan kemudian juga banyak minum itu bisa keluar sendiri. Kalau batunya kecil ya. Ya. Jadi memang tergantung oleh ukuran batunya ya Prof ya. Kemudian untuk komplikasinya itu Prof atau efek samping yang dapat
muncul atau efek lain yang dapat muncul apabila batu saluran kemih tidak segera diobati, Prof. Kira-kira efeknya apa saja, Prof? Ya, jadi batu itu bisa, karena ada batu itu kan benda asing, itu mengundang infeksi. Jadi pertama pasti infeksi pasti terjadi. Yang kedua, kalau batu nyumbat di saluran kencing, misalnya di ureter itu, ya, ureter adalah hubungan antara ginjal ke kandung kencing, namanya ureter. Kalau nyumbat di situ, maka dia akan aliran air kencing dari ginjal turun ke bawah akan tersumbat, ya. Tersumbat bisa total nyumbatnya, bisa juga mungkin juga tidak total, mungkin masih ada yang keluar parsial itu. Maka lama-lama ginjal itu makin lama makin besar, makin bengkak. Bengkak itu namanya kalau di dalam kedokteran namanya hidronefrosis. Ya, hidronefrosis lama-lama menjadi besar, ginjalnya makin bengkak, otomatis dindingnya makin tipis, ya. Ya, kemudian juga sel-sel nefronnya itu, sel-sel penyaring darah menjadi makin rusak, makin rusak, dan tentunya makin lama-lama bisa gagal ginjal kalau dia memang batunya nyumbat tadi itu. Selain tadi itu juga tentunya karena nyumbat, tentunya bisa karena ada urin yang stagnasi di situ, numpuk di situ, bisa jadi infeksi. Infeksinya bisa ringan sampai berat, ya. Ya itu ya, jadi juga kalau misalnya batu di saluran kencing di uretra misalnya, di saluran kencing yang ke bawah itu, tentunya dia malah tidak bisa kencing juga. Jadi artinya gitu. Dan kalau batu itu nyumbat di ureter kanan kiri misalnya, tadi kan bisa satu sisi kanan kiri, bisa juga dia terjadi namanya anuri, tidak keluar kencing sama sekali, buntu total sehingga yang keluar tidak ada. Yang keluar tidak ada sama sekali, namanya anuri, dan sehingga juga orang itu menjadi gagal ginjal. Gagal ginjal ini kalau tidak diatasi ya bisa jadi permanen nanti ini, permanen gagal ginjal yang selama-lamanya, makanya harus segera diatasi ya kalau ada batu di saluran kencing itu. Ya, baik Prof. Jadi memang komplikasinya cukup beragam dan cukup berbahaya, Prof, ya, untuk komplikasi dari batu saluran kemih ini apabila tidak segera ditangani, Prof. Kemudian selanjutnya bagaimana, Prof, cara menanganinya, Prof? Kalau tadi untuk batu yang kecil kan mungkin bisa keluar sendiri apabila pasiennya diharapkan minum banyak, terus kemudian diharapkan batunya dapat keluar sendiri begitu, Prof. Tapi kalau untuk yang batu yang ukurannya lebih besar begitu dan tidak bisa keluar sendiri itu bagaimana, Prof? Ya, jadi juga tentang penanganannya juga tergantung pada posisinya itu, posisi batu di mana, ya. Tadi kan ada yang batu kecil tadi bisa keluar sendiri, atau juga kadang-kadang dikasih obat kalau perlu, dikasih obat-obatan di mana obat tadi itu, saluran obat tadi bisa melonggarkan saluran tadi itu, sehingga menjadi lebar salurannya, dia bisa keluar sendiri. Nah, kalau ternyata tidak bisa, tentunya ada tindakan operasinya itu bisa invasif, bisa non invasif, ya. Yang non invasif tentu alat-alat dengan endurologi itu, ya, bisa diteropong kemudian ditembak batunya, ya. Bisa juga dilakukan dengan namanya ESWL itu, extra shock wave lithotripsy, bisa juga pakai gelombang kecut, atau bisa juga yang itu yang non invasif tentunya, ya. Yang invasif juga ada, bisa dilakukan macam-macam, ya, di PNL itu, ya, dicoplos pinggangnya sini kemudian di PNL namanya itu. Bisa juga kalau batu ureter bisa di URS, diteropong, ditembak batunya, atau nah kalau yang invasif bisa dibuka ginjalnya, dibuka saluran kencingnya untuk mengambil batunya. Itu yang sangat invasif memang ada. Makanya tergantung daripada posisi batu, juga besarnya batu, ya. Kalau besar sekali ya mungkin dengan dibuka tadi itu, batu ginjal sekali besar sekali ya dibuka, atau batu kandung kencing yang besar sekali juga harus dibuka juga. Tidak bisa ditembak-tembak dengan alat-alat yang laser dan sebagainya. Kalau besar sekali memang agak susah, tapi harus dibuka. Tapi kalau memang masih kecil, ya, masih bisa memungkinkan dengan alat-alat yang non invasif, ya, dikecilkan yang itu. Yang kita memang berusaha untuk melakukan operasi-operasi yang non invasif itu, ya. Tapi kalau memang tetap tidak bisa, ya kita buka itu, ya. Dan di Indonesia memang batu-batu ini kebanyakan besar-besar, ya. Besar-besar. Kenapa? Ya mungkin karena memang tingkat kesadaran orang Indonesia beda dengan orang luar negeri. Orang Indonesia ada batu kadang-kadang ya telang-telang aja dia, ya, karena enggak apa-apa kencing darah, enggak apa-apa nyeri kencing sedikit, enggak apa-apa kemeng-kemeng di pinggang, enggak apa-apa dikasih obat-obat anti kemeng. Karena begitu juga, oleh karena itu ya memang saya harapkan masyarakat itu sadar bahwa kalau ada keluhan demikian harus ke dokter urologi. Kalau ada keluhan misalnya nyeri di pinggangnya, kemudian kencingnya sulit dan sebagainya, keluar darah dan sebagainya, memang harus segera ke dokter tadi itu. Ya, baik Prof. Memang jadi penanganannya tergantung pada lokasinya, Prof, ya. Ya. Jadi ada berbagai tindakan dan besarnya, ya, Prof. Jadi ada berbagai tindakan dari ahli urologi, baik yang invasif, yang tindakan secara langsung maupun yang non invasif, begitu, ya, Prof. Kemudian kira-kira ada pesan-pesan tertentu, Prof, mungkin untuk mencegah terjadinya batu saluran kemih atau
untuk mempercepat pengobatan batu selaran kemih begitu Prof? Ya, jadi untuk mencegah terjadinya batu tentunya ya kita harus pertama hidup sehat tentunya. Hidup sehat itu artinya makan teratur ya, tidak boleh makan yang berlebihan. Misalnya begini, kalau misalnya makan jeroan juga tidak boleh terlalu banyak ya, makan kacang juga tidak boleh terlalu banyak ya, makan makanan yang mengandung kalsium juga tidak boleh terlalu banyak. Jadi makan itu ada secukupnya lah. Jadi makanan hidup sehat. Di samping itu harus banyak minum air putih ya, minum air putih yang banyak. Paling tidak ya 2,5 liter sampai 3 liter. Di samping itu juga harus banyak olahraga. Olahraga apapun juga saya kira perlu ya. Olahraga tentunya yang menggerakkan badan. Ya, jadi olahraga yang misalnya apa? Lari, main badminton, basket dan sebagainya. Ya, itu yang bisa menggerakkan sehingga dengan adanya demikian maka artinya bahwa ada zat-zat yang akan membentuk batu dengan gerakan-gerakan tadi itu kadang-kadang bisa keluar ya, didorong dengan air tadi bisa keluar sendirinya sehingga asalkan dia hidup sehat ya, makan teratur, kemudian banyak olahraga, jadi yang banyak minum air yang banyak, insya Allah tidak kena batu, insya Allah ya. Baik, jadi terkait lifestyle atau gaya hidup ya Prof ya? Ya. Yang penting memperbanyak olahraga, kemudian minum air putih, dan jangan lupa makan makanan buah dan sayur begitu ya Prof ya? Ya, makanan sehat tentunya makanan ya. Sehat jadi tentunya. artinya tidak boleh berlebihan ya. Kalau makan asam urat, misalnya jeruk-jeruan tidak boleh terlalu banyak, kacang-kacang tidak terlalu banyak juga, yang mengandung fosfat juga tidak terlalu banyak. Ya artinya itu hidup teratur, makan teratur, kemudian tidak berlebihan nanti, tidak boleh berlebihan, ya. Dan jaga minum. Ya, baik Prof. Mungkin cukup pada sesi kali ini. Sudah begitu banyak tadi yang kita dengarkan dari Prof. Sutoyo terkait batu selaran kemih. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Sutoyo ini dapat bermanfaat untuk pemirsa semuanya dan tentunya dapat mencegah bagaimana agar tidak terkena batu selaran kemih, dan apabila mengalami gejala-gejala seperti pasien batu selaran kemih, maka harapannya segera untuk dibawa ke dokter agar segera teratasi dan supaya tidak muncul komplikasi-komplikasi yang lebih berat. Begitu ya Prof ya? Dan yakin bisa disembuhkan. Dan yakin bisa disembuhkan ya Prof? Ya, bisa. Ya. Baik, terima kasih pemirsa semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama STC TV yang selalu mengedukasi dan menginspirasi. Matur nuwun Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.